ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah bertemu kembali di channel YouTube KKG Pendidikan Agama Islam SD Kecamatan Kartasura dalam program pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surah Al-Ma'un, di mana surah Al-Ma'un merupakan salah satu wahyu Allah yang diberikan kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Rasul-Rasul Allah, yaitu materi untuk kelas 5 di semester yang genap. Sebelum kita ke materi, anak-anak jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga memberi komentar di channel YouTube KKG Pendidikan Agama Islam SD Kecamatan Kartasura. Baik anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi anak-anak diberi kemudahan dalam memahami materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke anak-anakku, pertama tentang pengertian Rasul. Secara bahasa, Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikannya kepada seluruh umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Surah Al-An'am ayat 48. Dari segi sifat-sifat kemanusiaan, Nabi dan Rasul adalah seperti manusia biasa yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, sehat, sakit, berkeluarga, lupa, mati, dan sifat-sifat kemanusiaan yang lainnya. Sedangkan dari segi kerasulan atau kenabian, mereka adalah manusia luar biasa karena mereka adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu darinya. Ada 25 nabi dan rasul yang harus kalian hafal anak-anakku, dari mulai yang pertama Nabi Adam dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi, kita orang Islam. Demikian mana nama-nama 25 nabi dan rasul. Selanjutnya anak-anakku berkaitan dengan tugas para rasul. Yang pertama, menyampaikan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah, yaitu dengan cara meyakinkan umat manusia bahwa hanya Allah yang pantas disembah, meyakinkan umat manusia bahwa Allah adalah zat yang maha pencipta, meyakinkan kepada umat manusia bahwa hanya Allah yang pantas dijadikan Tuhan, meyakinkan umat manusia bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Tugas yang kedua yaitu mengajarkan kepada manusia tentang tata cara beribadah, tata cara membaca Al-Quran, tata cara ibadah sholat, tata cara ibadah haji, tata cara ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah yang berupa perintah dan larangan. Hukum-hukum Allah ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Berupa perintah antara lain perintah untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu, perintah mengeluarkan zakat,
perintah berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan larangannya antara lain larangan meminum khamr, larangan memakan daging babi, dan larangan-larangan yang lainnya. Yang keempat, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan memberi kabar buruk bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah atau melanggar perintah Allah. Selanjutnya, sifat-sifat para rasul. Ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Sifat wajib bagi rasul, sifat yang harus dimiliki oleh para rasul, sifat yang harus ada pada diri para rasul. Yang pertama, siddiq, artinya benar. Seorang rasul harus selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul wajib dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Sifat yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul wajib menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya. Berikutnya, kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil rasul yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Yang pertama yaitu kizib, artinya bohong atau dusta. Segala perkataan dan perbuatan rasul tidak mungkin dusta. Kedua, khianat, artinya berkhianat. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau menyelisihi janjinya. Sifat yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, balada, artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bodoh, karena seorang rasul adalah manusia yang cerdas. Di antara para rasul tersebut, ada beberapa rasul yang termasuk dalam kelompok rasul ulul azmi. Para rasul ulul azmi artinya rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul ulul azmi ada 5 yang disingkat dengan Nimim. Nun N yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, I yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, M yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, I yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan M yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani sikap terpuji para rasul dan rasulul azmi. Caranya yang pertama harus teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, harus teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga, harus teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan atau tata tertib, baik peraturan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan masyarakat kita. Demikian anak-anakku pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ingat bahwa Rasul merupakan utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka harus kita tinggalkan. Semoga kita mampu meneladani para Rasul utusan Allah. Demikian anak-anakku, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ingat, rajin ibadah, rajin belajar, berbakti kepada orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله